Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Kita ada di bulan yang diberi tema faithfulness. Saudara, faithfulness saya percaya kesetiaan ya adalah merupakan kualitas daripada atau lebih tepatnya bahkan keberadaan daripada Tuhan kita sendiri. Nah, saya ingin langsung saja bacakan Matius pasal 25 ayat 21 dan sebetulnya ada satu ayat lagi ayat 23 atau 24 ya yang bunyinya sama. Saudara, Matius 25 ini bicara tentang bagaimana seorang tuan yang pergi dikatakan ke tempat yang jauh dan kemudian mempercayakan talenta ya kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 5 talenta. Ya, dan setelah beberapa waktu tuannya itu pergi dan tuan ini memberi pesan kepada hamba yang diberi talenta itu. Saya yakin banyak saudara sudah tahu ya akan bagian firman Tuhan ini. Maka dia berpesan kepada hamba-hambanya untuk mengerjakan talenta yang dia percayakan atau talenta yang dia berikan kepada hamba-hambanya itu. Ya, lalu sekian waktu ketika dia kembali maka dia mempertanyakan, ya, menanyakan gimana hasilnya talenta yang saya percayakan kepada kamu. Lalu kemudian yang 2 talenta berkata, Tuan, aku telah mengerjakannya dan dikerjakan dengan sangat baik. Ya, 2 talenta tambah lagi 2 talenta. Jadi total ada 4 talenta. Lalu yang 5 talenta pun demikian. Yang 5 talenta mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan kemudian menghasilkan 5 talenta yang lain sehingga jadi 10 talenta. Sementara kita tahu ceritanya yang 1 talenta itu tidak melakukan apa-apa. Dia mengubur talenta itu dan bahkan kemudian dia memberikan tuduhan kepada tuannya. Dia berkata, tuannya ini tuan yang hanya ingin mengambil keuntungan dari apa yang dipercayakan kepada dia. Karena itu aku mengubur talenta itu. Aku takut jangan-jangan kemudian aku rugi atau salah mengerjakan atau tidak memberikan hasil. Dan kemudian kita tahu kepada mereka yang berhasil mengerjakan talenta itu, maka tuannya berkata di ayat ini, saudara, ayat yang ke-21 ini. Kita baca sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan faithful. Hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, baca 1, 2, 3, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lalu dia katakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Perkataan yang sama ini ditujukan baik kepada hamba yang hanya diberi 2 talenta maupun juga hamba yang diberikan 5 talenta. Bunyinya sama persis, saudara. Kalau saudara cek nanti di rumah, ya, bunyinya sama persis. Nah, saya memang on purpose hanya mengutip ayat ini saja, saudara, karena saya yakin kita semua sudah banyak tahu ya tentang bagian daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dan dituliskan dari ayat yang tadi kita baca ini, saudara, kita bisa menemukan kesimpulan ini, yaitu bahwa dia menyebut hamba yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang dia percayakan itu sebagai seorang yang setia, ya. Dan kalau kita perhatikan, saudara, bahwa sama prinsipnya kepada setiap kita Tuhan mempercayakan talenta yang diberikan kepada kita. Nah, memang saudara, ya, talentanya itu beda-beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ya saudara. Dan semuanya diberikan, saya percaya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi begini, ini yang harus kita perhatikan, bahwa dia tidak membeda-bedakan di dalam dia melihat kualitas hamba-hambanya. Bukan kepada yang 1 dia lihat kualitasnya lebih rendah, enggak, saudara. Atau kepada yang 2, ya, 2 kayaknya kok lebih banyak ya dari 1, enggak. Perhatian kita jangan kepada jumlah talentanya, tidak, saudara.
Perhatian kita harus lebih fokus kepada apa yang dia mau kita lakukan, atau apa yang dia mau kita kerjakan dengan talenta yang dia percayakan kepada kita. Ya, ada orang memang yang dikasih talenta Tuhan banyak. Waktu saya sekolah Alkitab, saya punya teman, dia suaranya bagus, saudara. Waduh, dia kalau nyanyi bagus banget suaranya. Ya, lalu kemudian dia fasih lidah, saudara. Saya ini sebetulnya nggak termasuk hamba Tuhan yang fasih lidah. Saya karena panggilan aja dan Tuhan kasih anugerah, ya. Kalau saya bisa khotbah, mengajar, itu bukan karena saya berbakat, enggak sebetulnya. Saya tahu siapa diri saya, saudara. Ya, tapi teman saya ini hebat, nyanyi hebat, khotbah hebat. Lalu juga orangnya nggak bodoh, pinter, ya saudara ya. Dia punya talenta banyak, gitu. Ada teman saya yang lain lagi lebih banyak lagi talentanya. Masih yang ini pinter nyanyi, tapi nggak bisa main musik. Tapi teman saya yang satunya main musik jago, saudara. Nyanyi jago, suaranya bagus. Khotbah juga bagus. Di kelas juga berprestasi. Lebih banyak lagi talentanya. Tapi apakah kemudian Tuhan membedakan antara teman saya yang satu, teman saya yang satunya lagi, dan saya sendiri? Enggak, di mata Tuhan sama. Sama seperti pada setiap kita yang ada di tempat ini. Tuhan melihatnya sama. Tuhan itu tidak menuntut dari kita lebih dari yang sepatutnya. Kalau dia kasih kita satu talenta, yang dia lihat ya cuma satu talenta itu. Dia mau kita setia dengan satu talenta itu. Kalau ada saudara yang 2 talenta, dia juga lihatnya dan tuntutnya dan ingin dapat dari yang 2 itu. Ya, even saudaraku, dia mau supaya intinya kita hidup dengan tanggung jawab, kesetiaan terhadap tanggung jawab yang dia berikan kepada saudara dan kepada saya. Perumpamaan tentang talenta ini sebetulnya intinya berbicara tentang stewardship, ya. Penata layanan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tarik lagi lebih ke dalam, ternyata fokusnya sebetulnya Tuhan pengen lihat kita setia enggak dengan semua yang dia sudah beri di dalam kehidupan kita. Masalahnya seringkali manusia, saudara, itu lebih fokus kepada apa yang orang punya daripada apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya ada satu quotes bagus, ini bukan dari saya ya. Quotesnya bunyi gini, kalau kita tidak bisa mendapat apa yang kita inginkan, bersyukurlah dengan apa yang kita punya, ya saudara. Hanya itu loh, seringkali manusia tuh kalau lihat orang lain, aduh seandainya saya seperti dia ya. Aduh seandainya suara saya bisa bagus. Aduh seandainya saya bisa main musik. Aduh seandainya ini, seandainya itu. Kita mesti stop lihat itu semua, saudara. Karena ketika kita gagal, Tuhan bilang kepada yang satu talenta, yang mengubur talentanya. Mengubur talenta artinya dia nggak pernah mengeksplor, mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan itu di dalam dirinya sebagai hamba yang jahat dan malas, saudara. Saya yakin kita semua nanti kalau ketemu sama Tuhan, kita pasti kepingin apa, saudara? Mendengar apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-21 itu tadi. Ya, hambaku yang rajin, hambaku yang setia. Lalu dapat apa? Dapat upah. Karena itu saya percaya kesetiaan itu ada buahnya, saudara. Buahnya apa? Nanti kita explore ya, kita lihat ya. Saudara, yang jelas ketika kemudian dia berhadapan dengan hamba yang setia itu, dia berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, saudara? Bagaimana dengan kesetiaan kita di dalam mengerjakan dan melakukan apa yang dipercayakan kepada kita? Jangan sampai kita sibuk dengan apa yang dia nggak percayakan sama kita, ya. Jangan sampai kita bingung untuk mengeksplor, mengerjakan, mengembangkan yang bukan talenta kita. Saudara, bukan berarti saudara nggak boleh belajar yang lain, tidak. Tapi yang fokus nomor 1 adalah apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara, ya. Dan karena itu ada satu contoh yang bagus dari siapa? Dari Yusuf, saudara. Yusuf gambaran daripada seorang pekerja yang rajin, yang taat, dan yang setia kepada tuannya, saudara. Dan karena kualitas yang ada pada dirinya, tentu saja di dalam juga penyertaan Tuhan. Alkitab berkata Yusuf dibuat berhasil karena Tuhan. Ya, saudara, dipercayakan kepada dia
banyak kepercayaan. Ayat yang ke-39 ayat 9 berkata begini, saudara. Bahkan di rumah ini ia itu siapa, saudara? Potifar, ya. Potifar itu siapa? Bosnya Yusuf, betul? Ya, bosnya Yusuf. Bahkan dikatakan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tidak lebih besar loh, saudara. Jadi mungkin Potifar mau apa-apa ngomong dulu sama Yusuf. Bahkan dikatakan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Nggak ada. Tapi kemudian Yusuf menghadapi sebuah ujian. Ya saudara, apa itu? Yaitu dia dirayu oleh seorang wanita. Dan wanita ini nggak ditulis namanya. Cuman dibilang dia istrinya Potifar. Jadi kita panggil aja Bu Poti, begitu ya saudara ya. Si Ibu Poti ini, waktu dia lihat Yusuf, dia kesengsem saudara. Dan dia jatuh cinta pada Yusuf. Dan ngajak Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Dan ketika kemudian dia mengatur segala sesuatu di dalam rumah itu sehingga kemudian dia bisa punya kesempatan, mungkin bolak-balik Yusuf tolak dia karena Alkitab literally ngomong day after day, setiap hari dia goda Yusuf, saudara. Dan Yusuf selalu berkata tidak, ya. Saya yakin sampai kemudian dia muter otaknya gimana caranya sampai Yusuf nggak punya lagi alasan untuk menolak dia. Ini dia persisten banget ya saudara ya. Nah ketika hari itu di mana tidak ada siapa-siapa di rumah, saudara tahu cerita itu ya. Dia menggoda Yusuf. Dan ini jawaban Yusuf, saudara. Yusuf berkata, tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Jadi Yusuf ini tahu, saudara. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Sebagai tanggung jawabnya, di dalam kesetiaannya mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada dia dan apa yang tidak, ya. Jadi kesetiaan itu tidak hanya mengerjakan segala sesuatu secara buta, enggak, saudara. Tapi bagaimana kita bisa bijaksana di dalam memakai setiap waktu, setiap energi, setiap kemampuan, setiap kebisaan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kita sebaiknya tidak menyentuh area lain yang tidak kita butuhkan. Yusuf bilang, selain daripada engkau, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dan saya yakin apa yang kemudian Tuhan percayakan kepada Yusuf sampai satu hari dia menjadi penguasa di Mesir, salah satunya adalah kesetiaannya di dalam mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia. Makanya memang ada upah ketika kita hidup dengan faithfulness dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan hari ini kita tahu karakter kesetiaan itu tidak gampang didapat. Ya, orang pinter banyak. Saya ketemu sama salah satu businessman, dia bilang, Pak Daniel, orang pinter tuh banyak Pak. Tapi dia bilang begini, tapi nyari yang setia itu yang sulit Pak. Jadi, dan saudaraku, saya yakin ketika kita hidup dengan kesetiaan, ada beberapa buah yang dihasilkan. Ya, yang pertama adalah kehidupan yang mengalami keberkatan. Saudara mau diberkati, amin saudaraku? Pasti, saya juga mau. Ya, hiduplah dengan kesetiaan. Ayatnya berkata demikian, Amsal 28 ayat 20. 1, 2, 3 kita baca. Orang yang dapat dipercaya mendapat apa saudara? Banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya, bagian A aja. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Karena orang kalau ingin cepat jadi kaya, itu biasanya sulit buat pegang kesetiaan. Gampang berubah-berubah. Ya saudara, tadi salah satu definisi kesetiaan itu kan tidak berubah. Ya, dapat diandalkan, dapat dipercaya, mantap, tidak bergeser. Bisa. Tuhan itu bukan, kalau orang Jawa bilang itu isuk dele sore tempe katanya. Tuhan itu bukan Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Dia setia, dia tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Alkitab bilang hati tuannya aman terhadap dia.
Karena apa? Karena dia kalau diberikan kepercayaan, ketika dia dikasih tugas, ketika dia disuruh melakukan sesuatu, pasti dia kerjakan. Dan hasilnya baik. Apalagi kalau kepercayaan ditambahkan dengan kreativitas. Lebih keren lagi, saudara. Ya. Kenapa ada orang-orang yang kemudian jabatannya naik, dia makin dipercaya? Karena ini. Dan Amsal 3 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Sekali lagi, saudara. Janganlah kiranya kasih dan apa? Setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow. Tidak hanya kita mendapatkan itu dari manusia. Alkitab berkata, di dalam pandangan Allah serta manusia. Kalungkan itu dikatakan pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Artinya apa? Itu harus selalu menyertai kehidupan kita, senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan untuk kita setia memang kita harus melatih karakter kita, saudara. Untuk kita setia memang kita harus percaya bahwa oleh penyertaan Tuhan kita diberkati. Stop sampai di situ buah kesetiaan, tidak, saudara. Karena kesetiaan juga saya percaya buah yang menyatakan karakter ilahi, karakter daripada Tuhan kita sendiri. Bahkan salah satu nama Tuhan itu setia. Kalau namanya setia berarti dia bertindaknya atau menyatakan dirinya itu betul-betul di dalam kesetiaan. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22, salah satu buah roh adalah kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Lalu apa, saudara? Iya. Saudara percaya bahwa setiap anak Allah itu hidupnya dipimpin roh Allah? Ya, ada ayatnya ya dalam kitab Roma. Setiap anak Allah itu hidupnya dipimpin roh Allah. Kalau hidup kita dipimpin roh Allah, maka pasti kita akan melahirkan yang namanya buah roh, saudara. Jadi saudara pengen ngecek, itu orang rohani apa enggak? Sebetulnya dari daftar yang ada di Galatia pasal 5, itu udah cukup, saudara. Kalau yang keluar dari kehidupan kita itu berlawanan atau tidak sama dengan Galatia 5, berarti kita belum dipimpin roh. Kita masih dipimpin daging. Dan Alkitab berkata bahwa ketika kita hidup dalam kesetiaan, kesetiaan itu termasuk bisa dipegang janji, saudara. Ya, makanya hati-hati kita nih, ada satu spirit yang sulit untuk ditaklukkan di Indonesia, namanya the spirit of sungkan, saudara. Tapi kebanyakan sungkan ini bikin kita itu sulit untuk bisa ngomong apa adanya, saudara. Karena sungkan. Nanti malam datang ya Pak ya, datang ya. Oh iya, saya memang ada yang mesti saya kerjakan, tapi nanti saya usahakan datang. Sudahlah, gini saudara, orang Indonesia, mau orang Bandung, mau orang Jakarta, mau orang Surabaya, orang manapun, kalau dia bilang saya usahakan, jangan diharapkan dia datang. Karena basically dia nggak mau usahakan, dia cuman sungkan. Jadi saya belajar untuk menang atas roh sungkan ini, saudara. Dengan cara apa? Ya kalau ngomong ya, kalau ngomong enggak. Itu kesetiaan. Jadi ketika orang bilang Pak Daniel bisa datang enggak? Maaf, saya bilang saya nggak bisa datang. Loh Pak, sangat diharapkan loh Pak kedatangannya. Ya memang banyak harapan yang ditujukan kepada saya. Enggak, saya nggak ngomong gitu saudara. Saya bilang maaf ya, memang saya nggak bisa datang, maaf ya. Saya nggak bilang tak usahakan ya. Dicatat sama sorga saudara. Ternyata kamu nggak mengusahakan, kamu nggak setia dengan perkataanmu. Kelihatannya kecil. Kelihatannya itu ya memang itu Indonesia. Tapi enggak loh di mata Tuhan. Jadi mari kita belajar. Karena ketika kita setia,
kita menyatakan karakter Tuhan sendiri lewat kehidupan kita. Lihat ini saudara, Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan apa saudara? Setianya. Lihat karakter Tuhan. Wahyu 19 ayat 11, satu ayat lagi. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama apa saudara? Yang setia dan yang benar. Yang setia dan yang benar. Namanya Yesus. Tahu lagu itu saudara? Yang tahu siapa? Coba angkat tangan. Oh enggak ada, itu angkatan lama yang angkat tangan. Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Siapa namanya? Yang setia. Kalau saudara bagian daripada Tuhan, saudara pengikutnya, saudara muridnya, saudara anaknya, berarti saudara juga punya kualitas ini, benar nggak saudara? Nggak gampang untuk berubah, mantap, dapat dipercaya, aman, ya. Nanti siapa yang layani kita? Oh pendeta ini, oh aman katanya. Kenapa? Bisa dipercaya, amin saudaraku. Kalau sebutkan nama lain, nanti yang lain siapa? Hati-hati loh, dia bisa last minute bisa batalin pelayanan. Ya, saudara nanya, masa Pak ada yang kayak begitu? Ada, saudara. Last minute tiba-tiba dia, dan itu nggak sekali dua. Kalau itu sekali-sekali mungkin aja bisa. Nggak sekali dua kali. Itu udah jadi pola. Sehingga kalau kita undang dia mungkin dalam tanda kutip, waduh, ini bener gak nih? Kita mesti make sure terus, Pak. Jangan lupa ya nanti ini. Jangan lupa ya. Wah, susah, saudara. Anyway, saudara. The last but not least ya. Promosi kerajaan sorga. Orang yang setia akan dapat promosi. Akan mengalami promosi. Saya hari ini dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mesti prepare, betul gak, saudara? Saya harus berdoa. Saya harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya harus setia dengan tugas yang dipercayakan buat diri saya. Dan saya percaya kalau kita lakukan yang seperti ini, kita punya karakter ini, promosi akan datang, saudara. Lukas 16, tadi Lukas 16 sama dengan Matius tadi yang saya kutip ya. Tuhan itu berkata demikian, ayat 10-12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, setia. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau mau ngetes pegawai gampang. Kasih tanggung jawab, kasih kepercayaan. Dia kerjain gak? Dia kerjain dengan sungguh-sungguh gak? Ya, kalau dia kerjain, berarti ada kans. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu apa saudara? Harta yang sesungguhnya. Ayat 12, baca 1, 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ketika kita hidup dalam kesetiaan, kepada kita dipercayakan hal yang besar, kata Alkitab. Berarti dapat apa? Promosi. Tiap kali saya duduk dengan seseorang yang berhasil dalam hidupnya, selalu kualitas ini ada dalam diri mereka, saudara. Nih Matius 24 ayat 45-47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang apa saudara? Diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46, 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika apa saudara? Tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Mika pasal 6 ayat 8, ayat terakhir saudara. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Saudara mau dilihat baik sama Tuhan? Perhatikan ayat ini saudara. Dan apakah yang
dituntut Tuhan daripadamu. Selain, baca keras, 1, 2, 3, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.